Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Imelda Rani Astuti dengan NIM 3107000042420037 dari Prodi Komunikasi Digital. Akan mempresentasikan isi singkat dari makalah yang saya susun yang berjudulkan Dinamika Bahasa Gaul dan Serapan Asing di Era Digital, Dampaknya Terhadap Kemampuan Berbahasa Indonesia Baku Generasi Z. Makalah ini saya susun berkat dari fenomena masih penggunaan TikTok, Instagram, dan Twitter oleh generasi Z. Platform tersebut menjadi ruang produksi bahasa baru seperti FOMO, spill, gabut, dan bucin. Dari penelusuran literatur, saya menemukan dua pandangan utama. Pandangan pertama mengkhawatirkan erosi kompetensi bahasa baku akibat identitas bahasa non-baku. Pandangan yang kedua menilai ini sebagai kreativitas linguistik dan adaptasi budaya digital. Pandangan inilah menjadi dasar urgensi penulisan makalah saya. Saya merumuskan 3 tujuan. Pertama, mendeskripsikan pola bahasa gaul dan serapan asing generasi Z. Kedua, menganalisis dampaknya terhadap penguasaan bahasa Indonesia baku. Yang ketiga, merumuskan strategi edukasi literasi kebahasaan yang relevan. Berdasarkan pembahasan di makalah terdapat 5 pola dominan. Yang pertama, akronim dan singkatan seperti CIMEO dan OTW untuk efisiensi komunikasi. Yang kedua, serapan asing utuh seperti healing dan overthinking yang terkait dengan tren gaya hidup. Yang ketiga, modifikasi fonetik seperti gue, lo, dan kue untuk suasana informal. Keempat, kreativitas leksikal seperti bucin dan gabut yang menunjukkan produktivitas bahasa. Kelima, pergeseran kata kasar menjadi penanda keakraban. Pola kelima ini beresiko terbawa ke ranah formal jika tanpa kesadaran kontekstual. Dari hasil analisis ditemukan adanya pengaruh negatif. Penggunaan bahasa gaul yang intensif tanpa batas dapat menurunkan keterampilan menulis akademik. Penurunan kesulitan membedakan struktur kalimat formal dan informal. Dampaknya bisa dilihat pada tata bahasa, kosakata, dan konstruksi kalimat. Pengaruh ini juga menambah konteks profesional, jadi penggunaan berlebihan berpotensi menggeser kebiasaan berbahasa baku. Di lain, saya juga menemukan bahwa dampak bahasa gaul bersifat netral jika penutur memiliki kompetensi ahli kode yang memadai. Artinya, penutur mampu menyesuaikan ragam bahasa dengan konteks. Data yang saya kaji menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan antara identitas bahasa gaul di media sosial terhadap kemampuan berbahasa Indonesia akademik. Secara sosiolinguistik, bahasa gaul adalah ekspresi diri, identitas kelompok, dan adaptasi budaya. Maka dalam tugas saya kali ini tekankan bahwa fokusnya bukan melarang tetapi menguatkan literasi kontekstual pengguna. Selanjutnya, tugas ini dapat saya simpulkan bahwa media sosial berperan ganda. Di satu sisi menjadi akselerator bahasa non-baku, di sisi lain berpotensi sebagai media pembinaan bahasa. Instagram dan TikTok terbukti efektif untuk edukasi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada 3 strategi yang saya tawarkan. Yang pertama, kemas konten PUEBI dengan format kreatif. Kedua, jadikan konten viral sebagai bahan analisis kesalahan berbahasa di kelas. Ketiga, biasakan penggunaan bahasa baku di forum formal. Saya simpulkan dari makalah yang saya susun ada 3. Yang pertama, bahasa gaul Gen Z berpola khas karena tuntunan komunikasi digital yang cepat dan ringkas. Yang kedua, dampaknya bersifat ganda, negatif jika tanpa ahli kode, netral jika literasi kontekstualnya baik. Yang ketiga, media sosial bisa menjadi sarana edukasi bahasa jika dikelola dengan strategi literasi digital yang tepat. Jadi, masalah utamanya ada pada kesadaran dan kompetensi dirinya masing-masing ya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.